Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester pembaharuan hukum pidana, yaitu yang pertama, pengertian hukum pidana, tindak pidana, pidana, pemidanaan, narapidana, dan contohnya. Yang pertama, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Contohnya pembunuhan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Kemudian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dengan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar. Contohnya penipuan dan penggelapan. Kemudian pemidanaan atau penghukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kemudian pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan, di mana hukuman atau sanksi itu dikenakan pada seseorang yang telah sah melanggar hukum pidana. Contohnya pidana mati. Kemudian narapidana adalah orang-orang yang dipenjara karena sedang menjalani hukuman. Kemudian soal yang kedua, pendapat kami sebagai ahli hukum. Yang pertama, kenapa pemerintah saat itu menetapkan undang-undang KUHP? Menurut saya, pendapat saya itu yang pertama, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum yang ada setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan karena banyaknya ahli hukum Indonesia yang saat itu mempelajari hukum Belanda atau belajar hukum di Belanda. Yang kedua, kenapa Indonesia masih menggunakan hukum Belanda dalam hukum Indonesia? Alasannya yaitu karena penerapan hukum dari masa lalu sudah menjadi darah daging dalam dunia hukum di Indonesia, dan pembuat undang-undang di Indonesia belum mampu membuat produk hukum yang cocok dan sesuai untuk menggantikan hukum Belanda. Kemudian yang ketiga, sebutkan 5 hal dalam KUHP yang kontroversi dalam masyarakat menurut Anda. Ya, menurut saya yaitu pada pasal 278 yang berisi membiarkan unggas ternak berkeliaran di kebun atau lahan tanaman orang lain didenda hingga 10 juta rupiah. Yang kedua yaitu pada pasal 604 yang berisi koruptor terancam pidana minimal 2 tahun penjara dan denda paling banyak kategori 4. Kemudian pada pasal 604 tentang wanita pekerja pulang malam hari dan terlunta-lunta hingga dianggap gelandangan dikenai denda 1 juta. Yang keempat itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan hukuman mati untuk kasus KKN tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu pada pasal 414 dan 416 tentang orang tua yang sengaja memperlihatkan alat kontrasepsi di depan anak didenda 1 juta. Kemudian soal yang terakhir, mengapa Bapak memberi nilai A? Alasan kita mendapat nilai A. Menurut saya berharap saya bisa mendapatkan nilai A pada mata kuliah pembaharuan hukum pidana agar nilai saya menjadi lebih baik. Dengan alasan seperti ini, saya berusaha sebaik mungkin mengerjakan semua tugas-tugas yang Bapak berikan dan mengantarnya dengan tepat waktu. Dan saya telah merasakan bahwa ada progres dalam diri saya untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab.
Namun, itu semua kembali pada Bapak yang menentukan. Kita bisa menilai diri kita sendiri, tapi orang lain lebih bisa menilai dengan baik. Apapun hasilnya, saya akan tetap bersyukur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.